Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, saya beberapa hari yang lalu baru aja memperingati hari kelahiran atau yang biasa disebut dengan hari ulang tahun ya. Saya mohon doanya semoga apa yang saya berikan kepada kamu akan semakin bertambah berkah, karena yang akan saya bahas di hari ini ada kaitannya nih dengan umur baru yang seizin Tuhan alhamdulillah diberikan kepada saya. Jadi terima kasih buat ucapan ulang tahun yang sudah kamu berikan kepada saya ya. Saya doakan kembali supaya kamu yang mengucapkan dapat keberkahan 100 kali lipat lebih besar dari doa-doa yang kamu ucapkan kepada saya. Amin, amin. Nah, sekarang saya punya hadiah nih untuk kamu. Saya yang berulang tahun, tapi saya ingin yang memberikan terbaik kepada kamu sebagai sebuah kado. Kado apa, Mas? Sebuah ilmu emas yang insya Allah seizin Tuhan bisa kembali merubah hidup kamu. Ini penting, ini bener, tapi kok nampar? Kita bahas ya, yuk. Gini teman-teman, jadi saya sambil cerita dulu gak apa-apa ya. Kamu santai aja mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan, tapi coba deh dengerin apa yang ingin saya katakan kepada kamu. Ini bener gak? Siapa di antara kamu yang sampai detik ini, ketika hari ulang tahunmu tiba, kamu selalu menunggu? Saya ulangi pertanyaan saya. Lihat diri kamu sendiri baik-baik, lihat diri kita. Bener nggak sampai detik ini, kalau kamu masuk ke dalam hari ulang tahunmu nih, ceritanya hari ini ulang tahun kamu ya, bener nggak kamu langsung melakukan sebuah hal yang namanya menunggu? Betul apa tidak? Menunggu apa? Menunggu orang lain mengucapkan ulang tahun kepada kamu, menunggu orang lain menghargai kamu, menunggu seseorang yang kamu pikir harus mengucapkan kepada kamu ulang tahun. Kalau dia nggak ngucapin kebangetan, sampai malam kamu tungguin dia, sampai dapat ucapan ulang tahun dari dia, baru kamu seneng. Sebentar, jujur, apakah itu kamu? Kalau memang itu kamu, tuliskan secara jujur apa adanya di komentar. Bener mas, itulah saya sampai detik ini. Tulis begitu, nanti saya berikan hati. Nah sekarang gini, maaf ya, saya punya ilmu yang baru saya dapatkan di hari ini tadi, yang ada kaitannya dengan sebuah hal yang bisa jadi selama ini jadi biang kerok kamu. Teman-teman, kamu tahu nggak, rezeki seseorang itu ditentukan satu hal loh. Saya ulangi, kamu sadar nggak sih, rezeki kamu, rezeki kita, itu ditentukan sama satu hal. Satu hal itu apa coba? Hal itu adalah kebahagiaan. Saya sering ya bilang di Pagar Kehidupan satu hal yang sama. Ingat nggak sih? Betul, kebahagiaanmu itu adalah kunci rezeki. Kalau saya bilang rezeki, itu termasuk jodoh loh ya. Termasuk kesehatan, termasuk teman-teman, termasuk apapun yang ada kaitannya dengan keberuntungan. Nah sekarang coba kita lihat diri kita sendiri. Lihat diri kamu deh. Seberapa bahagia sih diri kamu selama ini? Nggak usah takut merasa bersalah. Secara jujur apa adanya kita lihat diri kita sendiri. Ayo. Selama ini kita bahagia nggak sih? Kamu tahu nggak tolak ukur kebahagiaan kamu tuh apa? Ketika kamu ulang tahun. Ketika diri kamu ulang tahun, semakin kamu banyak menunggu, semakin diri kamu sebenarnya belum bahagia. Titik. Saya ulangi, lihat diri kita sendiri, nggak usah nunjuk orang lain, kita berkaca ke diri sendiri, lihat. Terakhir kali kamu ulang tahun, seberapa menunggukah diri kamu terhadap ucapan orang lain? Seberapa menunggukah diri kita terhadap doa-doa orang lain untuk kita karena kita ulang tahun? Atau seberapa menunggukah diri kita kepada orang-orang lain agar kamu bisa menemukan siapa ya di antara mereka yang ingat sama ulang tahunku, jangan-jangan lupa lagi. Semakin kita menunggu, semakin diri kamu banyak menunggu, itu loh biang keroknya. Biang kerok dari rezeki yang mampet. Kenapa? Sederhana, karena kamu menggantungkan kebahagiaanmu bukan kepada dirimu sendiri, tapi lagi-lagi kepada orang lain yang tidak bisa kita kendalikan. Masuk akal? Nampar? Belum. Itu belum nampar. Masih ada lagi. Nih. Sekarang saya menjelaskan sebuah hal yang sederhana dan ini masuk akal. Teman-teman, lihat KTP kita.
Umur kita berapa sih sekarang? Sekarang saya mau tanya deh, pernah gak sih kamu mikir, ada gak gunanya saya dikasih hadiah Tuhan 1 tahun lagi dalam hidup saya? Sebentar ya, saya ulangi pertanyaan saya. Ada nggak sih gunanya kalau Tuhan itu ngasih kamu umur tambahan sampai detik ini? Ada nggak gunanya? Kalau saya tanya seperti itu, pasti kamu langsung mikir kegunaan diri kamu buat orang lain, gitu ya? Bukan kegunaan kamu buat orang lain. Saya yakin kalau itu kamu udah jago deh, udah paham di pagar kehidupan. Yang saya maksud kegunaan tuh buat kamu sendiri. Sadar nggak sih kebahagiaanmu itu loh yang harusnya kamu pikirkan ketika kamu umurnya dikasih izin lagi nih sama Tuhan untuk nambah. Maksudnya gimana mas? Maksudnya gini, coba deh sekarang kamu pikirin. Daripada kamu memikirkan aku harus melakukan apa ya untuk bisa membahagiakan orang lain, kenapa kamu nggak pikirin? Pelajaran hidup apa sih yang aku dapatkan selama 1 tahun ke belakang yang bisa membuat aku tuh bisa bahagia ketika aku sendiri? Kenapa? Kenapa bagi saya bahagia ketika sendiri itu penting, teman-teman? Betul, karena ketika diri kamu bahagia dengan dirimu sendiri tanpa menggantungkan kebahagiaanmu pada siapapun, kamu akan menjadi makhluk yang secara otomatis berguna kok. Bener nggak sih? Pikirin deh. Coba, sekarang saya mau tanya, maaf nih. Kemarin ada banyak nggak hal yang nyakitin hidup kamu? Saya harus jujur ya, semakin banyak hal yang bikin kamu sedih dan marah itu justru semakin bagus lagi, bukan jelek. Saya ulangi, apapun hal yang bikin kamu sakit hati selama 1 tahun ke belakang ini, itu sebenarnya bagus, bukan hal yang buruk teman-teman. Kenapa? Bener, karena itu bisa jadi pelajaran loh yang memberikan kamu inspirasi. Misalnya kamu pernah dikhianati orang, nangis, marah, wajar. Tapi dari situ kamu tahu kan kalau misalnya orang tuh gak semuanya baik. Kamu jadi belajar kan bahwa orang kayak gitu loh ada dalam dunia ini dan aku tahu orang-orangnya tuh seperti apa yang jahat. Jadi aku tidak perlu lagi takut kalau di masa depan ketemu orang kayak gini lagi karena aku sudah pernah ketemu. Bener gak? Nah, sekarang gini teman-teman. Kamu mau tahu nggak bahwa diri kamu tuh sangat layak untuk ditambah umurnya sama Tuhan tuh ciri-cirinya apa? Mau tahu nggak? Ciri-cirinya tuh gampang. Coba lihat deh. Ketika kamu ulang tahun, semakin kamu damai, tenang, tanpa nungguin siapapun yang ngucapin, tanpa nungguin siapapun yang mendoakan kamu, tanpa nungguin siapapun yang ngasih hadiah buat kamu, tanpa mikirin orang ada yang lupa atau ingat sama ulang tahun kamu. Ketika diri kamu bisa di titik itu sewaktu diri kamu ulang tahun, di saat itulah kamu sesungguhnya sudah pantas untuk bertambah umurnya. Benar, itu benar fakta. Jadi sekarang coba saya ingin kamu berkaca ke diri sendiri. Lihat diri kamu, lihat diri kita. Sudah seberapa damai diri kamu dengan dirimu sendiri? Sudah seberapa tenang hidupmu dengan dirimu sendiri? Itu loh, itu kunci kebahagiaanmu. Dan ketika kamu bahagia, coba lihat, rezekimu pasti membaik dengan sendirinya. Karena bahagia itu kunci utamanya. Dan bahagia itu mudah, tapi kamulah yang mempersulit dirimu sendiri. Sadar nggak? Renungkan. Jadi sekarang gini, udah, apa yang sudah terjadi di masa lalu, kamu tidak perlu memikirkannya segitunya banget, ya. Orang-orang yang nyakitin kita akan selalu ada lagi, tapi itu nggak penting. Yang paling penting adalah satu, kamu udah belajar belum sih dari kejadian buruk kemarin? Kalau sudah belajar, sadar nggak kamu tuh naik level? Saya cuma ingin bilang satu hal teman-teman, dengerin baik-baik. Satu hal yang paling penting yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri adalah sederhana. Saat ini aku masih gak sih ingin merubah orang lain seperti yang aku mau? Saat ini aku masih gak sih pengen ngerubah orang-orang menjadi seperti yang menurut aku tuh normal? Menurut aku itu loh yang harus mereka lakukan kepadaku? Masih gak? Kalau masih, berarti diri kita mohon maaf levelnya masih belum naik. Dan coba renungkan. Ada nggak gunanya kita nambah umur kalau pikiran kita masih sama seperti tahun lalu dan 2 tahun lalu? Jadi gini, patokannya itu bukan berapa jumlah umur kita.
patokannya itu bukan berapa orang yang mendoakan kita atau ingat ulang tahun kita. Itu cuman bikin seneng, iya bikin seneng. Tapi nanti juga tahun depan juga sama lagi, tahun depannya lagi juga sama lagi. Tapi lihat deh, ada nggak sih setiap tahun perubahan kebahagiaan dalam diri kita? Itu loh yang penting. Sadar nggak? Jadi sekarang berapapun umur kamu, berapapun tanggal lahir kamu, udah ulang tahun atau belum, kamu renungkan perkataan saya baik-baik yang satu ini ya. Diri kamu itu sudah luar biasa, hebat, spesial, dan berharga. Kamu nggak butuh orang lain untuk mengatakan itu dulu kepada kamu. Kamu sudah dari sananya spesial dan berharga kok. Ingat itu baik-baik ya. Jadi sekarang ketika kamu akan berulang tahun atau kamu barusan berulang tahun, apapun yang terjadi pada kamu, selalu ingat video ini. Tonton video ini berulang kali, resapi dan renungkan. Diri kamu gak butuh pujian dari orang lain hanya karena kamu ingin dipastikan bahwa kamu tuh cantik, bahwa kamu tuh ganteng dan berharga. Selalu incar kebahagiaan ya, dan kebahagiaan itu adalah milik kamu yang tenang dan sadar bahwa memang benar. Aku adalah manusia yang bertanggung jawab dengan kebahagiaanku sendiri. Kalau rezekiku mau bagus, aku harus tenang, aku harus damai. Dan kalau aku memang layak bertambah usianya, apa buktinya? Oh, buktinya adalah aku yang semakin bahagia dan ikhlas mendapatkan apa yang diberikan Tuhan. Dan selalu ingat pesan saya ya, kamu itu berharga, diri kamu spesial, dan sudah luar biasa tanpa harus menunggu apapun yang kamu tunggu dari orang lain. Kamu spesial dan kamu luar biasa. Ingat itu baik-baik ya, selalu ingat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.